Ada banyak layanan gratis yang disediakan web hosting di internet. Namun beberapa saja yang ternyata terbukti bisa digunakan secara baik. Hanya beberapa saja yang terbukti mampu untuk mengonlinekan website yang kita miliki. Nah, layanan web hosting dari mana sajakah yang memang terbukti bisa kita gunakan untuk mengonlinekan web kita secara gratis? Yuk kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya menjajal atau mencoba layanan-layanan web hosting gratis yang terbukti mampu digunakan secara baik untuk mengonlinekan domain atau mengonlinekan website yang kita miliki. Ya, ada 4 web hosting yang terbukti sudah saya coba sendiri, bisa mengonlinekan website kita. Dan keempatnya adalah gratis. Yang pertama, layanan yang pertama adalah free web hosting. Nah ini, free hosting no ads. Ini terbukti sudah bisa mengonlinekan web saya yang ditampilkan atau dipraktekkan pada video yang sebelumnya ya. Free hosting no ads ini ya menggunakan kontrol panel tersendiri yang saya sendiri belum begitu paham ya, belum begitu paham isinya itu. Kita login saja ya biar nah ini kontrol panelnya ya. Kontrol panelnya tersendiri yang bisa kita gunakan ya. Ini ada aplikasi installernya untuk menginstal WordPress dan ini sangat penting gitu ya. Oke. Tampilannya cukup lengkap. Kalau misalkan kita ingin mengetahui domain yang kita miliki, info dan lain-lainnya, nah kita bisa melihatnya di sini gitu ya. Ini web sekolah online. Nah, itu layanan yang pertama. Layanan yang kedua selain free hosting no ads adalah award ya, awardspace.net ya, awardspace.net. Nah, ini ya. Awardspace, layanan Awardspace ini saya juga sudah membuktikannya, sudah menggunakannya ya. Ini terbukti juga gratis. Mari kita coba login kan di sini. Nah, di sini bedanya kalau Awardspace ini loginnya langsung bisa menggunakan akun Google yang kita miliki ya. Oke, kita tunggu. Nah, layanannya hampir sama dengan free hosting no ads ya. Ini kontrol panelnya ya, menggunakan Zaki Tools Installer. Ada FTP-nya juga, ada file manajernya, ada domain manajernya. Oke, dan ini juga terbukti sudah bisa mengonlinekan website yang saya miliki, gitu ya. Yang ketiga, yang juga harus Bapak dan Ibu coba adalah free hosting. Ya, freehosting.com ya. Di freehosting.com ini untuk registrasinya adalah gratis tanpa perlu kartu kredit, tanpa perlu PayPal ya. Walaupun di sini tertulis 0,0 USD tapi tidak perlu pembayaran apa-apa. Silakan registrasi di free hosting.
Namun perlu beberapa jam agar permintaan kita itu diterima, ya, agar permintaan kita itu diterima. Nah, ini contohnya ya, web sekolah.online sudah saya registrasikan di sini. Dan yang menarik dari freehosting.com ini adalah kita menggunakan direct admin sebagai panelnya, ya. Disk space-nya juga cukup besar, yaitu 10 GB. Ya, bandwidth-nya adalah 0, ya. Masih 0 byte karena belum saya pakai gitu ya. Cara untuk mengelolanya, kalau direct admin ini cukup mudah ya, cukup familiar mungkin bagi Anda yang sering mengelola web gitu ya. Ada akun manager di sini, domain 1, domain management, DNS management, MySQL management ya. Nah, ini adalah layanannya ya. Nah, ada subtocols-nya ya. Ada subtocols-nya. Jadi kalau kita mau menginstalkan WordPress dan lain-lain ya, kita tinggal menggunakan subtocols ya. Contoh saya mau menginstalkan WordPress. Ini adalah salah satu layanan yang paling populer untuk install WordPress ya. Oke. Kita coba back dulu ya. Jangan sampai salah pengisiannya. Log WordPress. Klik install now. Nah, ininya nih jangan sampai salah. Directory-nya dikosongkan. Admin. Ya. Kita coba install. Tuh, begitu cepatnya, begitu kerennya kalau subtocols itu menginstalkan web. Nah, ini ya, www sekolah online WP admin. Nah, not found karena propagasinya belum selesai. Yang pasti tapi terbukti bahwa free hosting ini memang bisa digunakan oleh kita. Yang keempat, yang terakhir yang juga tidak kalah menariknya adalah layanan dari Infinity Free ya. Di Infinity Free ini triknya untuk registrasi di sini adalah silahkan registrasi dulu menggunakan subdomain ya. Jadi ketika Anda registrasi di Infinity ini jangan dulu menggunakan domain Anda, tapi pilih saja subdomain di layanan mereka gitu ya. Ini contohnya, saya registrasi menggunakan subdomain, artinya kita mendaftar dengan mengekor di website mereka gitu ya. Mengekor di website mereka. Kita lihat di sini ya, ada pilihan subdomain dan add-on domain ya. Nah, kita kalau mau menambahkan domain kita yang kita miliki, kita pilih add-on domain. Di sini saya tadi sudah menambahkan bahasa Sunda MyID. Ya, ini namanya add-on domain, artinya domain tambahan. Dan domain utamanya sebenarnya adalah ini, aspal07epz.com. Nah, kita mendaftar tadi menggunakan ini, subdomain ya. Ya. Subdomain.epz ya. Walaupun di sini tertulis add-on domain, tapi sebenarnya ini adalah domain bawaan dari ketika kita registrasi ya. Ketika kita registrasi di Infinity Free ini ya. Ini ya, karena biasanya cPanel itu untuk hosting-hosting yang harganya lumayan. Kalau Anda langganan rumah web ya seperti ini juga tampilannya ya. Seperti ini juga tampilannya ya. Dan ini kita bisa lihat bahwa plan-nya adalah Infinity Free, FTP-nya 1, domainnya unlimited ya. Add-on domainnya juga unlimited.
keren sih ya layanannya. Inodes-nya segini ya, 30 ribuan. Ya, ini layanan Infinity yang cukup keren ya. Cukup lengkap ya, ada kontrol panelnya, file manajernya, ya, akunnya. Dan menariknya ini unlimited gitu ya. Add-on domain dan subdomainnya bisa dikreasikan unlimited. Salah satu mungkin yang menurut saya terbaik ya di antara layanan gratis lainnya gitu ya. Jadi silahkan bagi Anda yang ingin menggunakan Infinity Free untuk mendownload atau mencoba ya menggunakannya. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba menggunakannya, saya kira ini yang paling mudah ya untuk nanti Anda itu menginstalkan apapun gitu ya. Contohnya mau menginstalkan WordPress, kita tinggal klik Subtaculos ya. Subtaculos, klik, kemudian sudah bisa digunakan. Tuh. Tuh, WordPress ya, install. Ini sama dengan layanan berbayar ya. Nah, kita untuk menginstalkannya jangan pilih yang subdomain ini ya, yang EPZ. Kita pilih yang domain yang kita miliki, yang bahasa Sunda MyID ya. Kemudian username admin saja ya, admin. Passwordnya seperti biasa. Salah saja dulu. Kita kemudian pilih temanya, install. Keren ya. Bahkan ini sudah bisa langsung apa ya? Sudah bisa langsung dipakai, websitenya sudah running ya. Tuh, sudah propagasinya sudah selesai ini. Tuh ya, ini adalah bahasa Sunda MyID menggunakan layanan gratis dari Infinity Free ya. Tuh ya. Sudah bisa atau digunakan oleh kita. Baik, itu yang mungkin bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, jadi kesimpulannya 4 layanan website gratis ini bisa Anda gunakan. Nah, lalu walaupun seperti itu, apakah saya pure bisa mendapatkan web dengan gratis gitu? Sebenarnya hampir gratis sih, karena kita masih memerlukan yang namanya domain ya. Domain ini seperti bahasa Sunda.my.id ini harganya Rp12.000 gitu ya. Tetap harus Anda beli. Ya, kalau tidak ada domain seperti ini ya kita juga susah gitu. Kalau mau menggunakan subdomain seperti tadi, seperti aspal07.ebz.com memang Anda mau gitu ya. Itu kan prestis dan secara bacaannya juga panjang gitu ya, kemudian kurang bagus untuk dilihat, tidak eye catching. Jadi gunakan adalah domain yang profesional, domain yang merupakan domain yang memiliki prestis atau bergengsi gitu ya. Apalagi kalau Anda menggunakan .com, .net atau .org itu lebih keren lagi. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe di channel Aspal Edu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.